Terima kasih Ibu, saudari-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kerahiman, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, melalui teladan hidup dari pengalaman rohani Santa Faustina. Engkau menunjukkan betapa besar kasih dan kerahiman-Mu bagi dunia. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui renungan dan doa-doa kami ini, kami semakin mengenal kasih-Mu, semakin percaya kepadamu, dan semakin mampu mengasihi sesama kami. Kami juga membawa doa-doa untuk saudara-saudari yang sangat membutuhkan saat ini, yang ada dalam pikiran kami, orang-orang yang terdekat dalam keluarga dan juga di dalam komunitas ini, untuk Dokter Swani yang sedang sakit dalam critical situation, untuk Ibu Penita yang akan melahirkan. Kita bawa di dalam doa-doa kita agar kasih Allah dengan segala kerahimannya akan memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Semoga Roh Kudus-Mu juga membimbing kami dalam setiap kata yang kami dengarkan dan dalam setiap gerakan hati kami, sebab Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tema yang sudah ditawarkan, yang sudah di-sharekan, saya memilih pengalaman mistik Santa Faustina. Mari kita lihat beberapa poin dari pengalaman Santa Faustina yang semoga sangat membantu kita juga bagaimana kita menjalin relasi dengan Tuhan Yesus. Pengalaman mistik Santa Faustina membuka jendela bagi kita untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja, berkarya secara sangat pribadi dalam jiwa manusia. Dalam buku hariannya, ia mencatat percakapan batin dengan Yesus, penglihatan rohani, dan panggilan untuk mewartakan kerahiman Allah kepada dunia. Renungan atas pengalaman ini bukan terutama tentang keajaiban, tetapi tentang kedalaman relasi antara jiwa kita dengan Tuhan. Di dalam keseharian kita, di dalam pengalaman yang sangat biasa-biasa saja, tetapi bagaimana kita menemukan Tuhan. Sekedar tambahan, beberapa saat sebelum kita memulai ini, saya ada kenalan yang bertanya tentang bagaimana mensikapi kejatuhan para pelayan Tuhan. Kita sebagai umat harus bagaimana? Nah, kata-kata Santa Faustina yang satu ini sudah bisa menjadi salah satu jawaban bagaimana kita bersikap ketika ada pelayan Tuhan yang tidak setia. Bahwa hidup kita, bahwa iman kita itu sangat personal antara aku dengan Yesus. Jadi
Jangan sampai terpengaruh iman kita ketika kita menemukan menghadapi contoh yang tidak baik dari gembala-gembala kita. Misalnya kita punya kenalan Romo yang sangat baik, tapi kok tiba-tiba dia tidak setia. Apalagi Romo itu yang menikahkan saya misalnya. Apakah pernikahan saya tidak valid dan lain sebagainya. Jangan pernah khawatir karena at the end of the day bukan lagi tentang Romo itu yang menjadi panutan kita, menjadi penentu keselamatan kita, tetapi adalah jiwa kita yang punya relasi langsung dengan Tuhan Yesus. Berikutnya, mari kita memulai memasuki poin yang pertama. Pengalaman mistik Santa Faustina yang pertama adalah keyakinan dari Santa Faustina bahwa Tuhan itu berbicara kepadanya di dalam keheningan hati. Salah satu hal yang menonjol dari pengalaman Santa Faustina adalah bahwa Tuhan sering berbicara dalam keheningan doa. Ia menulis bahwa dalam saat-saat hening di hadapan Tuhan, ia merasakan bimbingan yang jelas dan penuh kasih. Tetapi saudari-saudari jangan kemudian memutlakkan ya, seolah-olah hanya ini satu-satunya jalan berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan itu kan maha kreatif. Dia bisa menyentuh banyak orang dengan banyak cara di luar kemampuan kita. Maka gereja kan juga menampung aneka macam kelompok doa. Ada yang merasa cocok dengan doa yang impresif, yang yang penuh dengan dinamika seperti karismatik, dengan nyanyian, dengan aleluya dan lain sebagainya. Mungkin ada yang cocok di sana. Tetapi juga gereja juga melihat bagaimana doa-doa keheningan itu juga sangat mungkin membawa orang kepada Tuhan. Seperti pengalaman yang dimiliki oleh Santa Faustina. Maka refleksi kita di paragraf kedua. Dalam kehidupan yang penuh kebisingan, karena saudari-saudari kan memang dipanggil untuk tinggal di dunia, untuk menggarami dunia. Kalau kami para romo, para suster kan memang masuk ke dalam dunia keheningan. Nah, untuk saudari-saudari yang memang hidup di tengah kebisingan dunia seperti itu, tentu sangat dimaklumi ketika mengalami kesulitan untuk mendengarkan suara Tuhan. Maka pengalaman Santa Faustina mengingatkan bahwa keheningan itu bukan kekosongan. Karena ada orang yang justru takut ketika hening, seolah-olah ngeri, nah, seolah-olah tidak ada apa-apa. Nah, di sini Santa Faustina menegaskan keheningan bukan kekosongan, melainkan ruang perjumpaan dengan Allah. Semakin kita belajar diam di hadapannya, semakin kita peka terhadap kehadirannya. Pengalaman saya sendiri dalam suka duka dalam bagaimana hidup dalam doa yang juga tentu tidak mudah, tapi saya sungguh merasa justru ketika kita tidak punya kata-kata lagi, hanya hening di hadapan Tuhan, saya merasakan bagaimana Allah itu berbicara. Jadi doa tidak harus dengan banyak kata, tetapi hadir dengan penuh kesadaran di hadapannya. Karena juga dengan keyakinan Tuhan sudah tahu segala sesuatu yang ada dalam hati saya. Saya hanya datang pasrah, tentu saya yakin Allah akan berbicara di sana. Maka situasi gereja yang menjadi favorit saya
Ini saya ya, tapi ya. Justru ketika Sabtu sepi, tahu saudara-saudari, Sabtu sepi atau Sabtu suci dalam pekan suci itu masa apa? Itu kan masa di mana gereja kosong karena tabernakel dikosongkan. Karena tubuh Kristus sudah dihabiskan, sudah dimakan pada waktu Jumat Agung. Untuk menggambarkan memang harus dihabiskan itu. Jangan sampai ada tubuh Kristus di tabernakel lagi untuk menggambarkan Tuhan mati, Tuhan meninggal dunia, dimakamkan sebelum bangkit. Maka Sabtu itu betul-betul gereja dikosongkan blong, nggak ada apa-apa, nggak ada Tuhan, karena Tuhan masih dimakamkan. Tapi justru dalam keadaan kosong seperti itu, ketika saya masuk ke gereja, itu justru ada suatu kepenuhan di sana. Saya yakin Allah hadir sepenuhnya di sana. Itu tentu pengalaman saya pribadi. Tentu teman-teman punya waktu-waktu favorit lainnya di dalam gereja untuk berdoa. Yang kedua, kerahiman Allah lebih besar dari dosa manusia. Saya dulu di LPF ini pernah memberikan materi renungan Deus Semper Mayor. Allah selalu lebih besar dari segala-galanya. Juga terhadap dosa. Ini juga sering kita kita renungkan atau kita bahas ketika kita membahas Santa Faustina. Dan ini juga ada di dalam doa privasi pada malam Paskah. Dalam malam Paskah itu ada rumusan ketika dosa kita itu semakin besar, kerahiman Allah juga akan selalu lebih besar untuk bisa menjangkau kita. Dan pesan saya sekali lagi, ini bukan kemudian kesimpulannya, kalau begitu mari kita berbuat dosa lebih besar supaya rahmatnya lebih besar. Bukan. Ini hanya mengatakan sejauh kemana kita melangkah menjauhi Allah, Allah akan tetap punya caranya untuk bisa menjangkau kita. Pesan utama yang diterima Santa Faustina adalah tentang Faustina, ketika kita berbicara tentang Santa Faustina adalah tentang kerahiman ilahi. Ini udah identik. Yesus menunjukkan kepadanya bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar jika manusia datang dengan pertobatan dan kepercayaan. Pesan ini kemudian melahirkan devosi Divine Mercy yang kemudian dipromosikan oleh Paus dan gereja, khususnya oleh Paus Yohanes Paulus II. Renungannya bagi kita. Seringkali manusia hidup dengan rasa bersalah dan putus asa. Pengalaman Faustina mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni. Yang ia minta hanyalah hati yang percaya dan kembali kepadanya. Itu yang menjadi undangan bagi kita yang mungkin merasa tidak pantas, dosanya banyak, dengan aneka macam penyesalan yang macam-macam, tetapi at the end of the day yang diharapkan adalah pulanglah, kembali kepadanya, dan buka hati untuk percaya. Maka keselamatan ada di depan mata. Yang ketiga, penderitaan dapat menjadi persatuan dengan Kristus. Tentu kesimpulannya bukan kalau begitu lebih baik kita menderita atau kita mencari penderitaan. Penderitaan nggak perlu kita cari. Penderitaan akan datang dengan sendirinya sebagai suatu konsekuensi untuk mencapai sesuatu. Itu pasti membutuhkan. No pain, no gain. Tidak ada sesuatu tanpa pengorbanan. Kan itu prinsipnya.
Karena kalau kemudian ini dimutlakkan, seolah-olah hanya melalui penderitaan dan kemudian kita bisa bersatu dengan Tuhan, maka jangan menyalahkan munculnya ideologi komunisme. Kalau kita berbicara tentang sejarah komunis, itu kan awal mulanya karena mereka merasa kaum agamis ini itu terlalu mudah meninabobokan masyarakat bahwa seolah-olah penderitaan itu sebuah rahmat gitu. Sehingga mereka Karl Marx sebagai pendiri komunis, ideologi komunis, dia membuat istilah bahwa agama itu poison, racun bagi masyarakat untuk tidak mau berjuang. Nah, itu. Nah, maka hati-hati merumuskannya bahwa bukan kok kemudian penderitaan menjadi cita-cita bagi kita, tetapi ketika ada penderitaan yang datang dengan sendirinya, itu adalah konsekuensi yang harus kita hadapi. Dan kita bisa mengambil itu menjadi kesempatan untuk bisa menemukan jalan menuju persatuan dengan Tuhan. Dalam buku hariannya, Faustina juga mencatat banyak penderitaan yang dia alami sendiri ya. Jadi ini bukan teori. Faustina tidak sedang berkhotbah. Faustina sedang men-sharingkan pengalaman hidupnya. Dia mempunyai banyak penyakit, dia menghadapi banyak penolakan, banyak kesalahpahaman dari orang lain, dan orang lain itu bukan orang-orang yang yang random, enggak. Justru orang-orang dalam biaranya, orang-orang yang dalam tanda kutip adalah orang-orang yang terpandang gitu, dan mengalami pergulatan batin. Namun ia melihat semuanya sebagai kesempatan untuk bersatu dengan Yesus yang tersalib. Kalau orang bisa sampai pada titik pengalaman seperti ini, dan ketika akhirnya meninggal dunia, dia akan meninggal dunia dengan penuh, saya yakin dengan penuh kebahagiaan. Saya pernah mendampingi seorang dari pastor dari kongregasi saya, namanya Pastor Thomas Fix, aslinya dari Amerika, tapi sudah puluhan tahun tinggal di Indonesia. Dia waktu itu di Karolus, Jakarta, saya mendampingi saat-saat detik terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Dan dia mengungkapkan bahwa penderitaan kankernya ini adalah kesempatan bagi dia untuk semakin bersatu dengan Yesus yang tersalib. Saya wow dalam hati. Ini iman yang luar biasa. Renungan bagi kita kemudian, penderitaan sering dianggap sebagai tanda bahwa Tuhan itu jauh. Seringkali kita mengalami seperti itu. Ada protes-protes, kenapa aku yang harus menderita, atau kenapa harus anakku, kenapa harus bapakku, kenapa harus keluargaku, seperti itu biasanya. Protesnya, sebuah protes yang secara manusia bisa dimaklumi. Tetapi dalam spiritualitas Faustina, penderitaan justru bisa menjadi tempat perjumpaan yang paling intim, yang paling dalam dengan Kristus. Dan itu yang kita sebut dengan iman. Selanjutnya yang keempat atau poin yang terakhir, jadi saya menawarkan 4 pengalaman mistik dari Santa Faustina. Kepercayaan total kepada Tuhan. Kita selalu harus mengulang-ulang kata-kata Jesus, I trust in you. Salah satu kalimat yang sering muncul dalam spiritualitas Faustina yang tidak bisa kita hilangkan, yaitu Yesus, aku percaya kepadamu. Kalimat ini menjadi intisari dari gambar Divine Mercy, image yang dikenal di seluruh dunia. Renungan bagi kita. Iman sejati bukan hanya mengetahui Tuhan, tetapi mempercayai seluruh hidup kepadanya. Ingat, kalau kita berbicara tentang mengetahui Tuhan, setan pun mengetahui Tuhan. Dan dia di dalam
beberapa perikop Injil mengatakan, I know who you are. Saya tahu siapa kamu ketika setan menemui Yesus. Tapi jangan ke sini mengganggu kami dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya sampai dalam level mengetahui, setan-setan pun musuh-musuhnya pun tahu siapa itu Yesus sesungguhnya. Tetapi mereka tidak sampai pada level berikutnya, yaitu mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Maka kita harus memasuki ke level itu. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa ketika kita tidak, bahkan ketika kita tidak mengerti tentang rencananya. Ini tentu sulit, tetapi sulit bukan berarti tidak bisa. Sebagai kesimpulan, pengalaman mistik Santa Faustina tidak dimaksudkan untuk membuat kita mencari pengalaman yang luar biasa, yang extraordinary. Kalaupun ada saudari-saudari yang mempunyai pengalaman mistik yang luar biasa, extraordinary, syukur puji Tuhan. Kalau ada, misalnya mendapatkan penampakan Divine Mercy atau penampakan Bunda Maria atau lain sebagainya. Saya yakin Allah hadir melalui banyak cara, baik yang extraordinary maupun yang ordinary. Tetapi dalam renungan ini saya mengajak kita untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman sederhana di mana Allah seringkali hadir menyentuh kita yang barangkali kita tidak menyadarinya, yaitu di dalam keheningan doa, di dalam kepercayaan pada kerahiman Tuhan, di dalam kesediaan memikul salib bersama Kristus di dalam pengalaman hidup sehari-hari. Dengan demikian, pesan dari hidupnya tetap relevan bagi setiap orang beriman, bagi kita semua hari ini, bahwa Tuhan itu selalu dekat. Tuhan itu Emmanuel. Tuhan itu bahkan jauh lebih dekat dari bagaimana kita merasa diri dekat dengan diri kita sendiri. Ini kata-kata Santo Agustinus. Tuhan mengetahui saya lebih dari saya bagaimana mengenal diri saya sendiri. Ini tentu salah satu yang unsur atau salah satu aspek iman yang harus kita syukuri, di mana kalau kita berbicara mengenai pola agama-agama lain, mereka menganggap Allah yang begitu jauh, Allah yang Allah Akbar, Allah yang begitu besar, Allah yang Maha Kuasa, which is right, karena kita memahami Allah adalah Bapa yang luar biasa. Tetapi Allah yang luar biasa itu juga hadir dalam diri Putra yang hidup di tengah-tengah kita, yang sangat dekat. Dan diperdekat lagi adanya Roh Kudus yang sungguh-sungguh selalu hadir di dalam jiwa, bahkan di dalam setiap tarikan nafas kita. Sekali lagi, mari kita bertekun di dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu dekat, penuh kerahiman, dan menunggu hati yang percaya. Saudara-saudari, mari kita tutup permenungan kita dengan doa penutup dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas sabda dan renungan yang telah kami terima saat ini. Melalui teladan Santa Faustina, Engkau mengingatkan kami bahwa kerahiman-Mu lebih besar daripada segala kelemahan kami. Tolonglah kami agar semakin percaya kepadamu, hidup dalam kasih-Mu, dan menjadi saksi kerahiman-Mu bagi orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu sambil berkata dengan iman, Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, aku percaya Baik. kepadamu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan Amin. memberkati saudara
saudara-saudari semuanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Akan dilanjutkan.